Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama kakak Mutia Ulfa, NIM 200720020. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama, struktur atom dan nanoteknologi untuk masa depan. Yang kedua, konfigurasi elektron dan keperiodikan unsur. Yang ketiga, sifat-sifat periodik unsur. Dan yang keempat, sifat unsur logam dan non-logam. Oke, baik. Jadi materi pertama kita adalah tentang struktur atom dan nanoteknologi untuk masa depan. Kira-kira di sini kalian ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan nanoteknologi itu apa sih? Baik, di sini disimak baik-baik ya penjelasannya. Jadi, teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat material dan sistem pada skala nanometer, sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Ukuran 1 nanometer adalah 1/1 miliar meter, yang berarti 50.000 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Dengan teknologi nano ini, kita dapat membuat zat menjadi ukuran yang sangat kecil. Dan karena itu pula, maka sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Pada ukuran nano, seluruh parameter kehidupan, baik biologi, elektronik, atau yang lainnya, itu bisa dikontrol secara teknik. Jadi, kalian bisa melihat di sini contoh dari teknologi nano di bidang elektronik. Di sini ada kartu telepon. Kartu telepon dari ukuran yang paling besar yaitu mini SIM hingga ke ukuran sedang yaitu micro SIM sampai dengan masuk teknologi nano menjadi ukuran kartu SIM ini menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Sifat atom dengan partikel nano ada sifat fisikanya dan ada sifat kimianya. Sifat fisikanya yaitu yang pertama, struktur kristal dari nanopartikel sama dengan struktur bulknya dengan parameter isi yang berbeda. Yang kedua, jarak antar atomik berkurang seiring naiknya ukuran dikarenakan oleh gaya elektrostatik jarak jauh dan daya tolak antar inti jarak dekat. Yang ketiga, titik leleh dari nanopartikel menurun seiring meningkatnya ukuran nanomaterial. Sekarang kita masuk ke dalam sifat kimiawi dari partikel nano. Yang pertama, struktur elektronik dari nanopartikel bergantung pada ukuran dan kemampuan dari nanopartikel tersebut untuk bereaksi bergantung pada ukuran klaster. Yang kedua, luas permukaan yang lebih besar dibandingkan rasio volume dari nanopartikel memiliki efek yang besar terhadap sifat katalitik. Yang ketiga, atom pada permukaan material nano akan tersusun lebih banyak dan rapat, sehingga akan berpengaruh dalam sifat material, terutama fotokatalis. Oke, sekarang kita bahas tentang aplikasi teknologi nano. Beberapa hasil penerapan teknologi nano bisa dirasakan masyarakat dan berguna dalam berbagai bidang kehidupan, dalam bidang medis dan pengobatan. Molekul dalam skala nano yang bersifat multifungsi berguna untuk mendeteksi kanker dan bisa menghantarkan obat langsung ke sel target. Dalam sektor industri tekstil, penggunaan nanopartikel akan membuat tekstil dan pakaian menjadi mudah untuk dibersihkan. Dan dengan penambahan nanopartikel silver pada kaos kaki akan mempunyai pengaruh pada pengurangan bau kaki. Dengan penggunaan teknologi nano, kita bisa memiliki baju yang dibuat dari kain yang anti air. Kain ini dilengkapi dengan elemen teknologi nano pada seratnya. Molekul cair tidak dapat menembus kain dikarenakan adanya lapisan udara dan mikroskopik yang menghalanginya membasahi kain tersebut. Sementara itu,
penerapan nanoteknologi dalam bidang olahraga adalah digunakan untuk membuat peralatan olahraga menjadi lebih kuat, lebih baik, dan berdaya guna tinggi. Contohnya adalah alat olahraga nanobike. Dan juga dengan nanoteknologi ini, manusia juga bisa membuat pesawat ruang angkasa dari bahan komposit yang sangat ringan, tetapi memiliki kekuatan seperti baja. Bahkan juga bisa memproduksi mobil yang beratnya hanya 50 kg. Di sini ada contoh pesawat ruang angkasa dari bahan komposit yang sangat ringan. Dan di sini juga ada penerapan nanoteknologi pada pensil. Karbon dalam wujud grafit yang sering kita temukan pada pensil memiliki karakteristik yang tidak keras dan mudah sekali patah. Namun, saat karbon dibuat menjadi nanomaterial seperti karbon nanotube atau CNT, sifat mekanisnya berubah menjadi sangat kuat melebihi baja, namun lebih ringan dan memiliki elastisitas yang tinggi. Karbon nanotube atau CNT adalah satu rantai atom karbon yang berikatan secara heksagonal berbentuk silinder tabung yang berdiameter 1 nanometer. Silinder tabung CNT ini memiliki panjang beberapa puluh mikrometer dengan ujung-ujungnya memiliki tutup seperti layaknya pil obat. Jadi, CNT ini merupakan bahan seperti fiber, namun memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul karena memiliki sifat-sifat yang sangat menakjubkan, yaitu konduktivitas listrik lebih tinggi daripada tembaga, konduktivitas panas lebih tinggi daripada berlian, daya tahan terhadap temperatur tinggi, lebih ringan daripada aluminium. Sifat elektronik dapat diatur seperti superkonduktor, semikonduktor, dan insulator. Selanjutnya, modulus Young dan kekuatan renggang yang tinggi. Selanjutnya, keras, kuat tetapi mudah dibengkokkan. Dan yang terakhir, mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Teknologi baterai juga cukup krusial dalam pengembangan bidang energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus utama riset baterai ditekankan pada eksplorasi dan optimasi luas permukaan material untuk meningkatkan kapasitansi elektroda. Penggunaan LiFePO2 nanostruktur pada katoda baterai litium telah terbukti efektif, tidak hanya untuk meningkatkan daya baterai, tapi juga ketahanan dan safety. Teknologi nano juga dapat menganalisis kualitas air minum dan mendeteksi bahan yang terkontaminasi. Di sini ada contoh alat yang menganalisis kualitas air minum. Adik bisa melihatnya pada gambar. Oke, selanjutnya setelah kita membahas materi tentang nanoteknologi untuk masa depan, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Di sini ada soal esai yang berjumlah 2 buah. Soal yang pertama, apakah pengertian nanoteknologi? Soal yang kedua, apakah pentingnya nanoteknologi? Oke, baik. Di sini kita akan jawab sama-sama ya. Oke, soal yang pertama, apakah pengertian nanoteknologi? Jawabannya, nanoteknologi merupakan teknologi yang berbasis pada rekayasa material dalam skala nanometer, 1 sampai 100 kali 10 sampai 9 meter. Nanoteknologi juga dikenal sebagai salah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil atau sepersemiliar meter. Kemudian dilakukan manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa nanoteknologi merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Soal yang nomor 2,
Apakah pentingnya nanoteknologi? Jawabannya, progres yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nano menjadi terobosan besar dalam bidang katalisis yang dimanfaatkan pada pengembangan energi terbarukan berbasis hidrogen dan fuel cell. Katalis dalam fuel cell sangatlah krusial untuk mempercepat reaksi dalam mengubah energi kimia yang tersimpan dalam hidrogen menjadi energi listrik. Rekayasa material nano diimplementasikan untuk mengoptimalkan properti katalis dengan memperluas permukaan dan menyusun struktur katalis yang lebih atraktif. Dilansir dari laman Binus University, nanoteknologi juga sudah banyak dipakai dalam bidang pertanian, seperti nanomodifikasi benih dan pupuk, teknik pengemasan makanan, energi ramah lingkungan, dan teknik jaringan. Nanoteknologi itu sering juga dapat membantu dalam produksi atau memperbaiki kerusakan jaringan secara artifisial distimulasi dengan menggunakan proliferasi sel. Penerapan nanoteknologi dalam pertanian ini akan dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas produk, sehingga penggunaan sumber daya. Sehingga pada akhirnya hal ini dapat mengurangi biaya pertanian dan meningkatkan pendapatan. Nanoteknologi juga banyak memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang lingkungan, bidang energi, bidang kesehatan, bidang otomotif, bidang pertahanan, bidang elektronik. Selain yang disebutkan di atas, nanoteknologi juga digunakan dalam keperluan sehari-hari, seperti kain anti kotor dan peningkatan kualitas peralatan olahraga. Sekian dari pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.